Shalom, saya Yeremia, biasa dipanggil Yere. Umur saya sekitar 23 tahun, nanti 24 tahun. Saya mau cerita tentang perjalanan hidup saya yang akhirnya mengenal apa yang namanya kata cinta. Dari situlah saya mulai mengerti tentang cinta. Dari banyak pengalaman ini yang akan saya ceritakan itu, saya mulai mengerti bahwa Tuhan itu mencintai saya directly, nggak butuh orang. Dimulai dari waktu saya sekitar SMA kelas 2-an. Hari itu saya disuruh papa saya untuk pergi belajar salah satu bisnis bersama om saya, om jauh, saudara jauh. Dan akhirnya di situ saya seneng karena belajar bisnis ya kan. Semua orang juga pasti akan belajar bisnis. Begitu seneng dikasih tahu perhitungannya semuanya, saya merasa bahagia. Wah Tuhan terima kasih, saya masih punya kesempatan untuk berbisnis. Dan ketika saya berjalan pergi ke sana, diantar mama saya nangis karena saya nggak pernah jauh dari orang tua sebelumnya. Di titik itulah saya mulai ngerti bahwa saya harus fight dengan diri saya sendiri. Sampai akhirnya nyampe di sana, saya melihat saya daftar sekolah di sana karena masih kelas 2 SMA. Saya sekolah, pulang dari sekolah itu saya kerja. Sampai begitu seterusnya. Tiba-tiba di pertengahan saya mulai sekolah, kerja, tugas sekolah kan banyak gitu kan. Tugas sekolah banyak, terus kerjaan di rumah itu saya tinggal di pabrik. Dimana pabrik itu tuh pabrik fiber, jadi ada kayak bikin bak mandi, perosotan. Terus ada juga pabrik plastik yang biasa buat gentong-gentong air, toran lah. Nah, cuman saya tinggal di pabriknya itu ada mesnya gitu. Makin lama makin kerjaan makin banyak, orderan makin menumpuk. Nggak tahu kenapa katanya orderannya tiba-tiba naik, melonjak kata om saya. Terus tiba-tiba sekolah saya juga kegiatan makin banyak. Kebetulan saya itu jadi salah satu orang penting di OSIS hari itu. Jadi cukup banyak kegiatan. Seiring berjalannya waktu, kira-kira udah 3 bulan lamanya, saya mulai jatuh sakit. Karena sekolah pagi-pagi, pulang udah jam 3 sore, itu lanjut kerja. Dan biasanya kalau ada kayak pesanan lebih gitu, atau udah deadline gitu, saya harus begadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi kadang, bahkan sampai nggak tidur. Dan jeleknya adalah tugas sekolah saya, kalau saya belum selesai ya kan otomatis saya di sekolah harus pagi-pagi untuk mengerjakan tugas tadi. Sampai satu titik akhirnya begitu terus kehidupan saya jatuh sakit. Dari sinilah akhirnya saya mulai cari yang namanya teman-teman saya mulai cari om saya. Dan hari itu saya tahu om saya bilang, udah kamu berarti kamu kurang kuat kerjanya. Dan dari situ saya berhenti digaji. Saya berhenti dikasih uang jajan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba satu titik itu saya akhirnya mengerti bahwa saya nggak boleh sakit-sakitan. Saya harus kerja, saya harus cari kerja. Dan udah capek kerja gitu kan. Saya akhirnya mulai memahami saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Begitu saya nggak bisa bangun di tempat tidur, orang tua saya chat, mereka cuma bilang tunggu ya, nanti biar dibeliin obat apa segala macam. Tapi sampai hari itu saya merasa bahwa keluarga saya juga nggak ada pada waktu saya butuh. Keluarga saya juga, kemana keluarga saya? Harusnya mereka kasih saya uang untuk saya bisa berobat, tapi ini nggak ada gitu. Sampai akhirnya saya capek sendiri. Dan saya kesel dan saya marah sama keluarga saya. Karena saya merasa bahwa mereka nggak ada. Tapi mereka tetap istilahnya gimana kabarnya gitu-gitu, basa-basi lah menurut saya hari itu. Sampai akhirnya ya udahlah terserah gitu. Dan om saya, tante saya hari itu ngajak saya ke dokter 1 kali, sampai akhirnya udah habis itu nggak pernah lagi. Saya sakit pun di rumah itu saya ditinggal aja begitu. Sampai akhirnya saya bertanya-tanya, Tuhan, orang tua saya nggak ada. Di hari itu kan memang nggak ada karena saya terpisah sama orang tua saya. Terus om tante saya yang saya pikir bisa jadi keluarga saya menghilang juga gitu. Kemana mereka? Mereka malah meninggalkan saya gitu. Dan akhirnya saya mengerti bahwa wah, jangan-jangan saya memang sengaja nih dibiarin begini. Sampai akhirnya ada 2 orang teman saya.
Ada 2 orang teman saya, dia juga ketua OSIS, ini 2 orang teman saya ini laki-laki sama perempuan. 2 orang inilah yang hari itu datang ke rumah saya dan dia bilang, ayo ya kita ke dokter. Dia anterin saya, kita ke dokter, dan akhirnya dari situlah saya mulai mengenal berarti bahwa ada orang-orang yang hari itu pengen saya masih kangen sama saya, masih sayang sama saya. Dan dari situ saya mengerti bahwa oh berarti Tuhan sengaja ngirimkan seseorang untuk mencintai saya. Dari situ saya baru tahu, oh berarti kalau mencintai saya berarti ada seseorang yang Tuhan kirimkan untuk saya. Dan hari itu ya udah, mulai dari situ kita ngobrol, dia ngasih saya makan, dia ngajak saya kemana-mana jalan-jalan, dan saya sembuh. Akhirnya di bulan Desember gitulah, saya lupa. Saya disuruh pulang sama keluarga saya karena berpikir saya ini sakit terus. Saya pulang ke rumah, ketemu papa mama saya dan sebagainya. Papa mama saya cerita, ya mereka juga galau ternyata dan sebagainya. Pokoknya gitulah. Saya itu masih merasa, alah lu nggak mungkin lah papa mama saya ini galau gitu. Saya merasa seperti itu karena mereka nggak ada waktu saya sakit hari itu. Sampai satu titik, udah semuanya udah balik ke normal. Saya udah mulai percaya diri saya lupa sama 2 sahabat tadi saya ini. Karena mereka di kota yang sebelumnya. Saya lupa, saya tinggalin mereka, dan akhirnya saya berpikir, oh ya udahlah, saya udah nyaman dengan kehidupan saya. Tapi tiba-tiba ada hal kedua, yaitu saya melihat ada seorang tante-tante, kok sebuah ya? Ada seorang tante-tante. Tante-tante ini cantik, umur 30 tahunan sekian, belum nikah. Gajinya itu lumayan gede. Sampai saya berpikir gini, saya ngeliatin tante ini, saya diem gitu. Sampai saya ngomong sama teman saya gini, boleh nggak kalau misalnya kira-kira saya deketin tante itu gitu. Saya sama tante-tante aja lumayan uangnya gitu kan. Saya bisa kaya, saya bisa jadi donatur hari itu, lumayan gitu kan. Saya berpikirnya seperti itu. Cuman ternyata ada sebuah kejadian yang dimana itu cukup mengagetkan saya. Jadi si tante ini ternyata ngejar-ngejar salah satu koko di gereja itu. Salah satu koko di gereja itu menurutku rada gila gitu. Sampai dituntut, sampai diapain, pokoknya kayak gitulah, dipaksa-paksa. Saya langsung jadi kayak ilfil. Ih, ternyata tante itu serem juga, saya bilang. Saya nggak mau lah sama tante itu, saya bilang. Akhirnya selesai gitu. Sampai akhirnya yang di proses ketiga. Nah, di proses ketiga ini saya itu lagi galau, saya itu udah nggak ngerti mesti ngapain. Saya berpikir bahwa, saya ngomong sama salah satu teman saya bilang, udahlah, saya mungkin udah selesai dengan Tuhan juga, mungkin udah nggak sayang sama saya lagi, jadi ya udah saya biarkan saya mati gitu. Saya mau bunuh diri. Saya berpikir, oh udahlah, percuma masuk ke surga, kan Tuhan juga nggak sayang sama saya, karena nggak ada orang yang Tuhan kirimkan ke saya. Sampai satu titik, ada satu kali kita pemuritan gitu sama teman-teman saya, sama gembala sidang saya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gembala saya ini ngomong ke saya dan nunjuk saya, kamu itu dicintai Tuhan directly. Tuhan itu mencintai kau directly. Nggak perlu pakai orang, nggak perlu pakai siapapun. Dia bilang kayak gitu. Dan hari itu saya sadar, dan itu seperti, itu tangan harusnya nelunjuk, tapi saya tahu itu tangan bukan nelunjuk. Tapi dia ngegampar saya. Saya nangis, saya tuh nggak bisa nahan nangis. Dan saya bilang, Tuhan kalau emang kau directly mencintai saya, harusnya kau kirim orang dong. Kayak engkau mencintai dunia ini, engkau mencintai manusia yang waktu itu jatuh dalam dosa, kau utus anakmu. Ya kan, saya berpikir gitu dong. Tapi dia ngomong sampai 3 kali. Dia berkata terakhir, Tuhan itu directly mencintai kamu, dia bilang. Nggak perlu orang, nggak perlu siapapun. Dan dari situ, saya bilang sama diri saya, oke, abis pemuritan ini saya mau cari Tuhan. Saya bilang, saya mau ketemu sama Tuhan. Kalau memang Tuhan mencintai saya directly, harusnya Tuhan datang dong. Harusnya Tuhan lihat saya dong. Nggak perlu butuh orang kan. Nah, akhirnya seketika itu selesai, saya pulang. Ada sebuah ruangan di gereja kami, itu biasa dipakai anak-anak youth. Saya masuk ke dalam situ, kebetulan teman-teman saya lagi pada pergi. Saya masuk ke dalam ruangan youth ini, saya ambil gitar, saya doa, saya nyembah sendiri sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada kata-kata, ada omongan-omongan yang saya tahu itu Tuhan. Dan dia berkata begini, cinta yang membuatku bertahan, cinta yang membuatku kuat, cinta yang membuatku
sangat merindukan engkau itu cuman cintaku. Sorry, bukan. Cinta yang membuat saya kuat, itu saya naikkan sendiri ke Tuhan. Itu kayak sebuah kerinduan, kayak sebuah ngomongan sama Tuhan. Tuhan, cinta yang membuatku kuat, cinta yang membuatku bertahan sampai detik ini, cinta yang membuat saya tahu akan apa artinya kesetiaan gitu. Itu cuman dari Tuhan gitu. Cinta yang kurindukan itu cuma dari Tuhan ternyata. Setelah semua yang saya lalui, setelah semua yang saya lihat di dalam hidup saya yang tadi saya ceritakan, ternyata ada titik di mana saya tuh merindukan Tuhan. Dan dari situ saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mencintai saya directly, coba tunjukkan. Dan tiba-tiba Tuhan datang hari itu dan Tuhan bilang, "Nah, akulah cinta yang selama ini engkau rindukan. Akulah cinta yang selama ini engkau cari. Akulah cinta yang selama ini mungkin kau cari di orang, tapi orang mengecewakan engkau. Engkau mungkin cari ke sahabatmu, tapi kau bisa lupa kan dengan sahabatmu tadi. Kau mungkin cari sama perempuan, atau kamu mungkin cari sama cewek lain, atau kamu cari sama pribadi yang lain. Dia juga bisa mengecewakanmu kan. Kamu cari mungkin itu sama orang yang paling terdekat sekalipun, kamu merasa bahwa kamu ditinggalkan kan. Even itu cuma merasa loh. Tapi di titik inilah aku mau membuktikan bahwa aku mencintai engkau directly. Dan ternyata Tuhan bilang gini, di antara semua itu yang kamu sudah alami, Tuhan itu mau bilang, itu yang kamu alami supaya kamu tahu bahwa aku itu mencintai engkau directly. Enggak butuh sahabatmu, enggak butuh om tantemu yang tadi, enggak butuh siapapun, enggak butuh pacarmu atau siapapun. Dan dari situ Tuhan bilang, aku mencintai engkau directly. Dan ternyata dari situ Tuhan ngasih lihat bahwa ini buat kamu belajar. Ini buat kamu mengerti bahwa cinta yang membuatmu kuat, cinta yang membuatmu bertahan sampai detik ini, cinta yang membuatmu bisa sangat-sangat butuh Tuhan, sangat-sangat mencari Tuhan, itu cuma cintaku. Cinta yang gak ada syaratnya, cinta yang gak pernah berakhir, yang bahkan nunggu. Cintanya Tuhan itu nunggu saya gitu. Nunggu saya sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan. Cuman supaya ngasih tahu bahwa aku mencintai engkau directly. Sama kayak di Matius 3 ayat 17, itu yang saya pegang sampai hari ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Tuhan gak butuh orang lain untuk membuktikan cintanya. Untuk memberikan kasih karunia-Nya gak butuh. Tapi yang dia butuh adalah kau datang ke dia dan kau berkata, Tuhan, dan Tuhan berkata, Tuhan, anakku, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Gitu. Jadi dari situ saya mulai ngerti dan akhirnya saya menciptakan sebuah lagu. Saya tahu belum terlalu, ini biasa kalau saya pakai ke puji Tuhan, saya pakai ke pelayanan-pelayanan saya kemanapun saya pergi gitu. Kalau saya khotbah apa segala macam, saya selalu nyanyikan lagu ini dan semua orang merasakan cinta Tuhan. Karena saya sudah melalui cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu yang Tuhan memang sengaja taruh dalam hidup saya, Tuhan sengaja berikan dalam hidup saya, Tuhan sengaja kasih lewat tadi proses yang itu. Supaya saya mulai mengenal bahwa Tuhan itu mencintai saya directly, tanpa orang lain lagi.
Kadang seringkali Tuhan itu sengaja memberikan kita proses. Seringkali Tuhan sengaja untuk buat hal itu untuk supaya kita bisa ngerti apa yang Dia tujukan dalam hidup setiap kita. Seperti apa yang saya alami, saya dikecewakan, saya ditinggal, saya merasa diri dibuang dan sebagainya. Tapi disitulah saya mengerti bahwa Tuhan sedang merencanakan dan Tuhan sedang mengajarkan saya tentang apa yang namanya cinta yang tiada akhirnya, cinta yang tidak pernah mengecewakan, cinta yang tidak pernah ada syaratnya. Itu adalah cinta agape itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.